Sudah bersama saya anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga pernah menjadi ajudan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bung Karno. Ia adalah Irjen Purnawirawan Sidarto Danusubroto. Opa, terima kasih sudah di Rosi. Biasanya karena Pak Darto dipanggil upacara bendera di istana yang keberapa untuk Opa? Kesekian. Sekiannya lupa. Berapa? Lupa. Opa, kalau boleh tahu sekarang berapa usia? 87 3 bulan. 87 tahun. Plus 3 bulan. Plus 3 bulan. Jadi bulan Juni ya, 87 ya. Karena ajudan Bung Karno, kemudian juga sekarang di PD Perjuangan, One Team Press. Ingat-ingat deh Pak, udah berapa kali kira-kira ikut upacara di istana? Lupa. Sekian puluh kali. Tadi ikut upacara kan pasti ya? Ya. Gimana Opa, ikut upacara ya? Saya ikuti 3 kali upacara terakhir ini ya. Bagaimana kita promote our budaya ya, itu bagus sekali ya. Bagaimana tiap pejabat tadi pakai pakaian daerah ya. Pak Presiden kemarin di MPR pakai pakaian Maluku ya. Tadi pakaian apa saya kurang. Pokoknya semua pejabat itu pakaian daerah yang macam-macam itu adalah hal yang wajib kita rawat ya. Menjual budaya bangsa itu wajib kita rawat. Itu adalah jati diri kita ya. Yang seru tadi di istana pada saat upacara bendera itu, jadi kita menyebutnya istana menari. Ya betul. Semua rasanya berjoget. Ya. Opa joget juga nggak? Joget. Semua menteri joget, saya ikut joget. Lagu apa pas Opa joget? Waduh, lagu joget lah. Saya lupa saya. Seru ya tapi tadi ya, 17 Agustusan ya. Oke. Opa jadi ajudan Bung Karno. Jadi hari ini kita bicara soal Opa Sidarto. Dari Bung Karno sampai Pak Jokowi sebagai presiden. Dari kepemimpinan satu ke yang lainnya, apa yang menurut Opa pelajaran terbaik untuk bangsa ini? Ya, jas merah. Jangan sekali-kali melawan sejarah. Sejarah bangsa adalah sejarah karma politik. Sing bae kuku, sing salah seleh. Apa arti itu, Pak? Yang memberi itu mendapat, yang bikin salah itu akan kelihatan. Yang nyolongan bakal kehilangan. Itu orang Jawa bilang begitu. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Yes. Opa selalu mengingatkan banyak orang, banyak dari kita soal karma politik. Apa sih sebenarnya pesan yang ingin Opa sampaikan? Ya, saya lihat bahwa sejarah bangsa yang saya alami selama 7 ini adalah sejarah karma politik. Bagaimana saya dampingi Bung Karno selama dalam tahanan ya. 5 bulan di sana sebagai presiden di jure, lalu tahanan kota 6 bulan, tahanan rumah 6 bulan, ya itu saya menyaksikan bagaimana seorang bapak bangsa itu betul-betul dying dalam arti tidak terawat dengan baik. Itu yang saya lihat bahwa kemudian putranya jadi presiden kelima, Megawati, cucunya menjadi ketua DPR, Puan Maharani, kader terbaiknya menjadi presiden 2 periode, Joko Widodo. Dan saya kebetulan dapat berkah ya, dampingi Bung Karno dalam tahanan itu sekarang masih survive, bekerja, berkarya untuk bangsa. Karma politik. Yes. Sesuatu karma baik ini ya, Opa ya. Karena dulu apa yang ditanam baik, maka sekarang generasinya menuai sesuatu yang baik. Opa juga dalam perjalanan sejarah Opa menjadi saksi sejarah, apakah karma Opa pernah lihat kepemimpinan itu juga menerima karma buruk? Ada yang ya lebih baik kita menerima yang baik ya, tapi bahwa tidak ada satu pemerintahan yang perfect itu tidak ada ya. Tolong yang mengambil leadership nanti juga ambil yang baik ya. Tidak ada manusia yang perfect itu tidak ada ya. Selalu ada plus minus ya. Tapi so far selama ini bagaimana Indonesia diramalkan
the next 30 tahun akan menjadi the big five, the big four di dunia, itu adalah satu perjalanan yang cukup makan. Sampai hari ini kenaikan kita ekonomi 5,7 ya, dan inflasi 2, sekian, itu adalah sekarang kita sudah take off dari middle coming trap, itu adalah baik ya. Ingatlah pemimpin, kebaikan dari pemimpin, Ya. teruskan yang baik dari si pemimpin, Ya. jangan lakukan apa yang buruk yang kurang pernah dilakukan dari- seorang pemimpin. Ya. Opa, kalau kita bicara soal Bung Karno, Ya. yang paling terakhir yang cukup diributkan atau yang cukup dikritisi yaitu pembangunan patung Bung Karno di satu kawasan Ya. di Bandung Barat. Ya. Keseluruhan investasinya itu mencapai sekitar 10 triliun, meskipun patungnya itu Yang menginvest bukan pemerintah kan? 12 miliar. Yang invest bukan pemerintah kan? Bukan pemerintah, saya kira itu. Swasta itu. Siapa? Saya tidak tahu siapa yang invest itu. Pertanyaannya mungkin begini, Opa, apakah pembangunan patung yang bisa dinilai relatif mahal itu sesuatu yang diinginkan oleh Bung Karno? Dia tidak menginginkan namanya diagungkan, itu dia tidak ingin. Saya kenal Bung Karno. Tapi bahwa tiap negara itu punya monumen-monumen bawa bangsa, itu hampir tiap negara, ya. Seperti Amerika punya monumen Washington, Jefferson, Lincoln, ya. Lalu di Ho Chi Minh punya monumen Ho Chi Minh, bukan Phu Nhat Giap yang jenderal yang merebut Dien Bien Phu dan mengusir Amerika itu ya. Tapi Ho Chi Minh ya ada monumennya. Di Peking ada monumen Mao di sana ya, jenazahnya di orang sampai antri. Lalu di Ankara ada monumen Kemal Atatürk. Ya. Saya sebagai ketua MPR dulu pernah ke makamnya, bagaimana anak-anak sekolah itu belajar mengenai perjuangan bapak bangsanya ya. Kita pun saya kira perlu, ya sekarang nama Bung Karno diabadikan oleh 8 negara, ya kita pun perlu punya monumen Soekarno, ya toh. Kita sekarang, maaf ya, saya harus bilang bahwa sekarang kita belum punya history. Kita punya sekarang adalah glorify history. Saya nggak rela Wisma Yusuf tempat ajudan, tempat Bung Karno ditahan dulu, sekarang menjadi Museum Satra Mandala. Saya nggak rela. Kita tidak jujur pada sejarah. Itu harusnya dari Museum Soekarno. Tempat Bung Karno terakhir. Yes. Oh, Kita jangan menutupi plus minus dari sejarah kita. Kita harus honest pada sejarah. Jangan glorify. Opa mengatakan bahwa patung misalnya itu sebagai salah satu pengingat Ya. dan pembelajaran sejarah. Ya. Tapi sesungguhnya Opa juga ingin mengatakan ada yang lebih penting daripada sekedar misalnya monumen. Apa yang sesungguhnya lebih penting untuk mengenang seorang Bung Karno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Ya, pelajaran sejarah untuk generasi muda harus diajarkan. Who is our founding fathers, ya? Itu perlu diajarkan, ya. Sekarang bagaimana Pancasila menjadi perekat bangsa ini, menjadi mata pelajaran, ya. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 22 atau berapa itu ya, tahun 2002 ya. Sekarang sudah diajarkan mulai dari SD, SMP, SMA dan sebagainya. Karena memang terbukti dengan Pancasila yang menghormati kebinekaan, keberagaman itu, sekarang negara ini survive for 78 years. Itu bagaimana seorang Soekarno menggali wajah Indonesia dalam Pancasila, itu betul-betul sakti itu di situ. Dia pernah bantah dengan Tito bagaimana dia menyatukan 7 negara Yugoslavia yang besar itu. Tito menjawab dengan, saya punya kekuatan senjata. Bung Karno menjawab, saya menyatukan dengan Pancasila yang menghormati keberagaman, menghormati kebinekaan. Dari sekian ribu pulau yang berbeda, adat istiadat, bahasa, suku, budaya. Dari semua, Opa Darto itu sudah mengalami 7 presiden ya? Ya. Kalau saya bilang buat Opa itu presiden yang terbaik tetap Bung Karno, benar? Bangsa ini harus belajar banyak dari seorang Soekarno. Dan menurut Opa, beliau tidak tergantikan? Ya. Bagaimana
Ya, dia seorang yang idealis ya. Saya waktu dampingi di Ismaeso, dia no single cent yang dia bawa. Indonesia Tidak ada 1 sen pun yang tidak bawa. bawa. Saya harus cari uang untuk keluarganya. Bagaimana Bung Karno belum mengundang modal asing, ya? Dia bilang kepada saya, "Tok, saya akan mengundang asing kalau putra-putra terbaik bangsa sudah pulang di luar negeri." Beliau kirim ribuan ke Eropa Barat, Eropa Timur, Rusia, Amerika. Kalau mereka sudah pulang, mereka yang memimpin pengelolaan sumber daya alam. Baru saya mengundang asing, bukan orang asing, ya. Lalu HPH, saya tidak mau hutan kita dilola. Tidak boleh orang menebang hutan. Hutan adalah paru-paru dunia. Tanpa kita nebang hutan, dunia itu butuh paru-paru kita, butuh U2 kita. Dan semangat Bung Karno ini, bagaimana mengembalikan sumber daya alam, green energy itu, semangat Bung Karno ini diwarisi oleh seorang Jokowi. Itu yang Opa lihat. Ya. Oke. Di tengah perayaan 17 Agustus, isu soal capres terus menguat. Apalagi hari Minggu lalu, 4 partai besar mendadak mendeklarasikan koalisi mendukung Prabowo Subianto. Benarkah PDIP, partainya Opa Darto, sudah ditinggalkan? Kami kembali saat lagi.